So, hallo zusammen, ich bin Reki Saputra und ich komme ursprünglich aus Indonesien. Iya, jadi ijazah SMA kita di Indonesia tuh tidak diakui di Oh, Eropa. kalau misalnya dalam 2 tahun nggak menyelesaikan kelas ini, konsekuensinya apa tuh? Bakal dipulangkan, Dideportasi. Kalau pertama kemarin tuh siapin deposit itu ada 120 juta kurang lebih. Mereka cukup rasis nggak sih sama orang-orang dari Asia? Rasis sekali. Terus mereka ngomong kayak ich hasse Asiate, which is artinya aku benci Asian. Hai Tribuners, aku tahu banget ya, di bulan-bulan sekarang ini pasti kalian nih yang udah duduk di kelas 3 SMA sedang mempersiapkan nih, sedang bingung kira-kira mau melanjutin pendidikan di mana. Nah, seperti kita ketahui hampir semua lulusan SMA itu maunya itu melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan. Ada nih yang biasanya udah mulai menetapkan kira-kira kampus swasta atau negeri mana yang ingin dituju. Ada juga malah yang memutuskan untuk kayaknya pengen deh kuliah di luar negeri. Dan ada sedikit di antaranya beberapa ya, termasuk saya dulunya yang bingung kira-kira mau kuliah di mana dan mau ngambil apa gitu ya. Padahal udah kelas 3 SMA nih Tribuners ya. Nah, kalau untuk kalian nih yang kira-kira sedang bingung ya mau kuliah apa, mau ngambil di mana, ataupun juga sudah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, khususnya ke Jerman, sambil kayak mempertimbangkan nih ya kira-kira baiknya gimana, kita sambil simak juga nih terkait dengan pengalaman dari Reki Saputra, seorang mahasiswa asal Indonesia, tepatnya berasal dari Balikpapan, yang saat ini tuh sedang menempuh atau juga udah selesai ya Reki ya? Udah selesai dari salah satu universitas di Jerman. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita langsung kenalan dengan narasumber kita hari ini. Halo Reki. Hai, halo Mbak, makasih sudah diundang. Terima kasih juga lo udah datang ke sini ya. Udah berapa lama nih di Balikpapan? Di Balikpapan mulai dari tanggal 17 Januari kemarin. Oke, berarti memang saat ini sedang berlibur kah atau bagaimana? Meliburkan diri sih sebenarnya. Meliburkan diri? Iya. Agak menyeramkan juga ya. Kenapa meliburkan diri itu? Karena kan kemarin sudah lama juga nggak pulang, ada 4 tahun gitu nggak pulang. Okay. Terus kemarin juga Bapak lagi sakit. Terus ya udah saya izin aja gitu sama bos. Lagi pula kan kemarin nggak ngambil libur, jadi ya udah liburan aja izin gitu. Oke, berarti kamu udah 4 tahun nih di Jerman dan nggak pulang-pulang? 6 tahun sih, cuman kemarin 2017 terakhir baru pulang. Oke, tapi masih bisa bahasa Indonesia kan? Harusnya kan masih bisa bahasa ibu kan? Ya bisa lah, bisa. Sebenarnya permintaannya Tribuners ya dari orang-orang di belakang kamera nih kalau bisa ngomong sedikit bahasa Jerman gitu. Nah, kira-kira kamu bisa nggak nih ngomong sedikit aja bahasa Jerman apa? Ngomong gitu, apa ini? Apa ya misalnya perkenalkan diri itu dalam bahasa Jerman. Silakan. Okay. So, hallo zusammen, ich bin Reki Saputra und ich komme ursprünglich aus Indonesien und ich bin tatsächlich 23 Jahre alt und ich bin gerade fertig mit meinem Studium und zwar habe ich dann halt Bauingenieurwesen studiert. Genau. So, itu aja. Yang bisa aku tangkap cuma ihbinnya doang. Nah, mungkin pertanyaan kita ya, wawancara kita hari ini, aku tanya pertanyaan dalam bahasa Indonesia, kamu bisa jawab dalam bahasa Jerman nanti biar videografer di belakang seriusan nih. Videografer di belakang yang nulis translate ya, oke bercanda ya. Nah, langsung aja ya, Reki, terkait dengan pengalaman kamu selama kamu berkuliah di Jerman, mungkin bisa kamu jelaskan ke kita semua nih, awal mula sehingga kenapa sih akhirnya kamu terpikir untuk memilih Jerman sebagai tempat melanjutkan kuliah kamu? Jujur sih pertama nggak ada kepikiran sama sekali kuliah di Jerman, Mbak. Jadi kayak kalau ditanya pertama kali mau kuliahnya di mana tuh kepengen kuliah tuh kayak di UI, UGM kayak gitu-gitu doang. Cuman waktu itu sempat ada kayak agen gitu yang mau ngebantu murid-murid yang untuk berangkat dan belajar di Eropa dan saya tergiur. Tergiur karena mereka bilang kalau misalnya kita kuliah di Jerman itu ya kuliahnya kan gratis dan murah, which is kita cuman bayar fasilitas untuk diri sendiri yang tadi saya jelaskan itu. Cuman kalau di Jerman itu kita juga bisa kerja sampingan. Dan hitungan kan euro ya, cuan ya biasalah. Tetap ya Bun ya, kemana-mana ya cuan. Cuan ya gitulah. Ya udah akhirnya ngobrol sama bapak kalau meyakinkan kalau kepengen kuliah di Jerman. Cuman kemarin sempat dilarang nih. Karena? Ya karena termasuk anak ibu juga. Cuman ya meyakinkan sekali lagi kalau aku tuh bisa gitu loh. Ya. Berarti kemarin kamu berkuliah di kampus mana? Di Universitas Kassel namanya. Itu di kota? Kassel. Dan berapa lama kira-kira kamu menempuh pendidikan kamu sampai sekarang udah bisa selesai itu?
4 tahun kurang lebih. 4 Iya. tahun, oke. Dan kalau nggak salah tuh biasanya ya kalau di apa namanya kita ke Jerman itu saya pernah dengar cerita ya Tribuners ya. 2 tahun di awal perkuliahan ada penyetaraan bahasa, itu betul? Iya, itu benar. Jadi kayak kalau saya case-nya kemarin itu juga 2 tahun, which is kayak setahun itu harus belajar bahasa dulu sampai level B2 kemarin. Jadi kalau di Jerman tuh kalau misalnya kita mau kuliah S1 kita harus level bahasanya itu level B2. Jadi ada Minimal level-level gitu. B2. Minimal B2 sekarang. Oke. Iya, terus kalau misalnya udah selesai les kuliah itu apa namanya tadi kuliah bahasa, saya tes lagi untuk masuk namanya prakuliah. Jadi iya, jadi ijazah SMA kita di Indonesia tuh tidak diakui di Eropa. Oke, berarti memang penyetaraannya itu berdasarkan kelas bahasa tadi itu. Iya, iya. Oke, dan itu total berapa tahun? Apakah sudah masuk 4 tahun apa Belum. nambah 6 tahun? 6 tahun ya. Kayak kuliah kedokteran ya Tribuners. Iya, iya. Berarti ketika kamu baru masuk kuliah, teman kamu udah 1/4 jalan Iya, di perkuliahan benar. di Indonesia seperti Benar, itu. benar. Oke, dan kalau misalnya dalam 2 tahun nggak menyelesaikan kelas ini, konsekuensinya apa tuh? Bakal dipulangkan, Dideportasi? Iya. Iya. Wow, Iya. berarti memang ini banget ya, gambling banget ya selama 2 tahun itu harus memang benar-benar belajar, harus mati-matian dan ya nggak boleh main-main. oh ya benar 2 Iya. tahun loh Tribuners ya. Iya. Dan kalau begitu memang hal apa saja sih sebenarnya harus dipersiapkan gitu untuk pelajar Indonesia nih yang mau datang ke Jerman? Apakah memang misalnya dari Indonesia sendiri sudah harus punya level bahasa Jerman tersendiri kah atau bagaimana kira-kira? Sebenarnya sih yang perlu banget disiapkan kalau misalnya memang kita mau kuliah di luar itu mental. Mental. Jadi kayak banyak case-nya di teman-teman aku. Sebenarnya kuliah emang kita ngerti itu susah karena kan bahasanya bahasa asing, bahasa Jerman. Bener. Cuman ya itu balik lagi mental baja gitu harus benar-benar disiapkan. Karena itu stresnya di sana kuliah. Oke, bener, apalagi maksudnya lingkungan kita, tempat kita bergaul itu adalah orang luar kan, Bener, tentu saja bener. pasti budaya budayanya beda pasti dari kita Beda ya. banget, beda banget. Nah, satu hal sebenarnya menjadi pertanyaan saya dan juga mungkin Tribuners ya terkait dengan beasiswa bisa dikatakan seperti itu yang kamu dapatkan, apakah itu sudah termasuk dengan biaya hidup dan juga visa pelajar ataukah bagaimana? Itu tergantung dari setiap program-program beasiswanya sih. Jadi kalau case saya sendiri itu kemarin nggak ada beasiswa, jadi kayak biaya mandiri sendiri. Cuman kalau untuk biaya pendidikan itu udah ditanggung semua sama pemerintah. Oke. Iya, tapi ada juga program beasiswa tapi untuk yang murid yang sudah mau ambil S2. Iya, itu ada kayak beasiswa DAAD dan ya banyak lagi dah. Oke, dan sebenarnya berarti banyak ya beasiswa yang Banyak. disiapkan oleh pemerintah Jerman khususnya untuk pelajar-pelajar luar dalam hal ini Indonesia gitu ya, pelajar Indonesia yang mau melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Iya. Berarti sebenarnya bisa dibilang kuliah itu nggak harus ngeluarin biaya banyak ya, sebenarnya bisa dibilang seperti itu ya, karena Iya. banyak beasiswa juga yang sudah disiapkan gitu. Nah kalau boleh tahu untuk visa pelajar sendiri nih, kamu tuh gimana? Apakah sudah include dengan beasiswa ini atau bagaimana? Belum, itu harus biaya lagi sendiri. Kalau boleh tahu nih, Yep. di reveal berapa sih biayanya deposito ini diperlukan nih kira-kira Reki untuk bisa tembus visa pelajar? Ini yang pertama atau terakhir kemarin Yang itu? pertama. Kalau pertama kemarin tuh siapin deposit itu ada 120 juta kurang lebih. Wow, Iya. itu harus ada di Harus ada rekening di- kamu. iya, Tapi benar. sebenarnya Tribuners ya itu hal penting juga karena mereka sebenarnya bukan masalah uang atau apa, karena pemerintahnya juga pengen tahu apakah kira-kira kita tuh bisa struggle gitu di negara itu seandainya Iya. ada case mendadak, maksudnya kita nggak dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Berarti 120 juta ya? Ya, kurang lebih. Itu se-Avanza kan? Satu Avanza gitu. Kayaknya Fortuner ada deh. Dan selanjutnya apakah setiap tahun nilainya segitu atau bagaimana? Setiap tahun semakin lama semakin naik karena kan apalagi ada corona dan apa sih namanya itu yang Nilai mata uang juga kan? Iya. Tukaran mata uang. dan itu selalu naik. Kemarin terakhir itu 10.000 euro which is ya kalikan aja 16.000 ya. Wow, luar biasa. Dan itu memang harus ada setiap tahun. Harus ada. Dan itu nggak bisa diakalin sama sekali. Bisa diakalin, which Dengan is cara? case aku kemarin aku perpanjang visa itu cuman ada uang 3.000-4.000 euro dan aku cuman kasih tunjuk kalau aku ada kerjaan, ada uang pemasukan gitu setiap bulannya dan mereka terima. Oke, dan pekerjaannya itu apakah harus pekerjaan tetap? Karena kan kebanyakan ya cerita-cerita dari pelajar yang ada di luar negeri, mereka kadang kerja serabutan nih supaya bisa bertahan di luar negeri. Nah, kira-kira untuk kasus kamu itu kemarin, apakah pekerjaan serabutan itu bisa nih Bisa. dipakai? Bisa. Iya bisa, apalagi Oke. buruh pabrik kemarin kan ada sempat kayak biasa semesteran tuh ada libur sebulan 2 bulan. Yaudah tuh kerja jadi buruh pabrik aja full.
itu bisa kayak dapat 1.400 euro, which is ya kayak mau hampir 30 jutaan. Oke, dan itu nggak masalah sebenarnya kalau deposit kamu Nggak tuh apa-apa. nggak nyampe nilai yang Iya, ditetapkan tadi. asalkan ya itu tadi ngasih tunjuk kalau kita ada kerjaan dan ada pemasukan setiap bulan. Oke. Iya. Dan berarti selama hidup di Jerman kurang lebih 6 tahun gitu ya, kamu biayai diri kamu sendiri atau ada bantuan dari Ada orang? bantuan dari orang tua juga. Oke, Ya. tapi kamu saya juga kerja seperti Iya, itu ya. iya. Kalau boleh tahu nih, per bulan kira-kira kamu mengeluarkan biaya berapa? Untuk Waduh. biaya hidup saja. Berapa ya? Ya 600-700 euroan. Wow. Iya. Termasuk boros juga sih. Iya benar, dan itu seperti kata kamu tadi butuh mental yang kuat ya untuk Iya. bisa sampai di tahap seperti itu gitu, karena Iya. sekali lagi beda negara, beda budaya dan lain sebagainya. Nah terkait dengan budaya nih kira-kira Reki, waktu pertama kali kamu nyampe di Jerman, kamu sempat nggak sih ngalamin yang namanya culture shock? Iya, sering banget. Oke. Sampai sekarang pun masih. Kasusnya seperti apa itu? Gimana ya? Kan kita terkenal banget budaya kita kalau misalnya kita nggak suka sama orang ngomongnya di belakang. Ya. Ya, dan waktu kemarin ada sempat kerja jadi pelayan gitu, sempat kayak numpain ini minuman orang. Ya. Itu bos kemarin depan pelanggan, Wow. literally. Itu bikin malu di depan orang. Ya dan itu nggak ada di budaya kita ya. Iya. Biasanya ada sih, cuma nggak banyak Iya, seperti cuman kalau bagus di Jerman, kalau misalnya kita dimarahin, udah saat itu doang, abis itu selesai. itu. Oke. Nggak bakal kayak dimasukin ke hati gitu, cuma tetap aja ya. Di depan pelanggan ya dimarah-marahin. Makanya harus punya mental yang kuat gitu, Iya, terus dan juga memahami bahwa memang budaya tiap negara itu berbeda, supaya kalau misalnya ada di kasus seperti itu kita juga ngambil hati seperti Benar, itu ya. benar. Nah kira-kira kalau misalnya untuk orang-orang di Jerman ya khususnya, karena kan banyak sekali yang bilang kalau misalnya orang Indonesia itu ramah-ramah gitu kan. Nah kalau di Jerman sendiri itu gimana tuh? Apakah mereka cukup ramah atau sangat individual sekali? Individualis sekali. Oke. Orang Jerman itu. Apalagi kemarin ada sempat kayak kerja di kayak Ingenieurbüro namanya, kantor kayak teknik-teknik sipil gitu. Itu mereka benar-benar kalau misalnya dapat kerjaan ya udah kerja-kerja sendiri-sendiri. Kalau misalnya kamu ganggu bakal marah dia. Oh. Mereka begitu orangnya, individualis sekali. Tapi kalau misalnya udah deket, mereka bakal ngebantu banget. Oke, lebih open seperti itu ya. Iya. Tapi kalau misalnya, ini bisa dibilang kan wajah Indonesia tuh kan rada ASEAN gitu kan, dan cukup ketebak gitu seandainya kita dari mana, negara mana gitu. Nah kira-kira kalau di Jerman sendiri gitu ya, mereka cukup rasis gak sih sama orang-orang dari Asia? Rasis sekali. Oke. Iya. Dan kamu pernah mengalami itu sebelumnya? Banyak. Paling Contoh sering ya. kasusnya gimana tuh? Dulu ada sempat kerja jadi kayak promoter gitu, which is apa namanya, kayak mengiklankan sebuah donasi gitu, nyari orang untuk donatur gitu loh mbak. Dan itu kemarin ada kerja di bagian Bayern, Oke. Schweinfurt namanya kotanya. Dan ya udah saya kerja menawarin orang ngomong di tengah jalan gitu, terus mereka ngomong kayak ich hasse Asiate, which is artinya aku benci Asian. Dan itu kamu dengar gitu? Di depan saya. Oke. Terus banyak banget, apalagi kayak kemarin case-nya corona. Itu lagi jalan di kota sama temen, terus dia kayak corona. Wow. Iya, itu literally Iya. beneran. Oke. Terus banyak sih kayak ada juga sempat belanja gitu, terus mereka kayak ngomong, hey du corona, geh weg einfach von meinem Land, which is go back to your country. Wow. Iya, iya. Oke, dan itu Iya. bukan hanya terjadi sama kamu saja, tapi juga teman-teman Teman-teman, Asian kamu yang lain. teman-teman, iya banyak banget. Wow. Iya. Oke, dan ketika berada di kondisi seperti itu, kamu pernah nggak sih merasa inferior gitu diperlakukan seperti itu oleh mereka? Sempat down sih, cuman ya diingat lagi, ya udah sih, Mau disenyumin gimana? aja iya. Gua numpang di negara lu. Iya emang. Jadi kayak ya udah didengerin aja. Cuman aku orangnya gimana ya, kalau misalnya dikatain sama orang, aku bakal katain balik. Oke, dan mereka nggak masalah sama itu atau bagaimana sebenarnya? Kalau misalnya aku katain balik, ciut mbak, jadi takut. Oh, Iya. oke. Iya. Oke, berarti kurang lebih kita juga sebenarnya. Kalau dibalas kita ciut juga nyari Iya, seperti itu. ciut. Oke, Reki, seperti yang disampaikan tadi, kamu kan di sana itu selama 6 tahun ya, dan nggak pernah pulang berarti kan? Terakhir 2017, which is kayak sebelum mulai kuliah S1 itu. Oh, oke. iya. Berarti setelah penyetaraan bahasa itu. Iya. Nah, kira-kira kamu pernah nggak sih homesick gitu dan merindukan banget gitu Indonesia saat itu? Dan kalaupun misalnya kamu merindukan, hal apa aja yang saat itu paling kamu rinduin? Makanan sih sebenarnya. Makanan di Jerman nggak enak Bener. soalnya. Oh, dan gak sesuai dengan kamu Nggak juga sesuai, ya? iya. Berarti sampai sana kamu makan apa tuh? Makan roti atau gimana? Ya awalnya sih makan makanan roti, cuman yang kebanyakan sekarang
ya sering masak aja sih Mbak di sana. Oke. Masak-masakan Indo gitu. Mudah juga ketemu Asian store di sana. Iya, cuman ya mahal-mahal. Oke, berarti memang makanan ya paling dirinduin dan juga mungkin suasana kekeluargaan seperti itu ya Bener. di Indonesia. Karena kan biasanya tiap tetangga gitu kan saling nyapa. Tiap Sama kerempongan orang-orang Indo itu yang benar, kurang. Iya. benar. Kalau di sana nggak nemu ya. Gak nemu. Gitu. Kira-kira di sana di Jerman sendiri mudah nggak sih nemuin kelompok atau komunitas orang Indonesia gitu? Gampang. Oke, itu di mana aja tuh kira-kira kamu tuh di kampus atau di mana? Kalau di Jerman tuh kita kebanyakan orang-orang Indonesia pakai Facebook Mbak. Oh, oke. Which is ada grup PPI gitu. Dan itu biasa aktif sekali orang-orang itu. Oh. Dan setiap bulan biasa kita kayak ada acara gitu, ketemuan gitu, makan-makan kayak gitu-gitu. Oh, Iya. oke. Berarti sebenarnya bisa dikatakan cukup solid juga ya komunitas orang Indonesia yang ada di Jerman. Not really. Hampir sama aja sih kayak di sini, cuman ya gitu. Ya paling enggak ya udah tau lah kita sebangsa setanah air Iya, gitu kan. iya. Jadi bisa yang lebih kompak lah seperti itu. Dan banyak nggak sih sebenarnya orang Indonesia di Jerman? Banyak banget, banyak. Oke, kalau di lingkungan kamu sendiri tuh ada berapa puluh mungkin? Berkurang sih, tapi kemarin ada kayak 30-an gitu. Oh, 30-an. Di Kassel ya, di tempat aku kuliah. Oh, dan itu mahasiswa semua atau ada memang warga Mahasiswa WNI semua. yang tinggal di sana? Ada juga warga Indonesia yang kerja dan berkeluarga di sana. Oh, Iya. oke. Nah, kalau misalnya nih untuk budaya dari mahasiswa di sana ya, kira-kira perbedaan apa sih yang paling mencolok antara mahasiswa Indonesia yang kamu lihat nih dan juga mahasiswa Jerman yang ada di sana? Apa ya? Kayaknya lebih ke kode etik aja sih kalau untuk belajar di sana. Misalnya seperti apa tuh? Gimana ya? Kalau di sini kan kita kayak mati-matian tuh belajar hanya untuk apa? Istilahnya bukan gimana ya ngomongnya? Ngomong Kayak aja. menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Oh, nilai bagus. iya. Itu orang-orang Indo. Maaf ya. Cuman kalau di Jerman ya udah, kalau memang kamu pintar, kamu pintar. Lebih ke situ sih sebenarnya. Lebih ya gitu aja deh yang tadi aku bilang. Oh, oke, Menghalalkan mereka segala cara bisa dikatakan mereka lebih jujur Lebih gitu jujur, ya, benar, lebih jujur benar, untuk iya. misalnya mendapatkan nilai yang bagus dan lain sebagainya Iya, seperti itu. iya. Ada hal-hal lain nggak kira-kira yang benar-benar mencolok banget nih selain dari masalah kejujuran dalam dunia akademisi di Jerman? Lebih individualis juga sih mereka. Oh, Kalau berarti kita nggak kan- ada tuh kayak kerja kelompok kayak kita nggak ada tuh? Ada, cuman ya udah kalau misalnya dapat kayak apa namanya kelompok itu ya udah kerja sendiri-sendiri gitu. Kebanyakan lebih kurang. Kalau kita kan di Indo lebih sering kayak belajar kelompok itu. Kalau di Jerman ya kalau misalnya kita nggak deket sama orang-orang Indo nggak bakal belajar kelompok. Oh, oke, Ya, budaya gitu. beda sih ya. Dan kira-kira kamu pribadi nih butuh waktu berapa lama tuh sehingga bisa menyesuaikan dengan budaya seperti itu Untuk di kuliahnya tuh di mana itu? untuk di kuliahnya sendiri? Cukup lama sih. Waktu itu sampai 3 semester masih tetap ini. Wow. Iya, susah banget. Karena emang beda banget ya. Beda banget ya. Oke. Beda Hal apa gitu yang paling kira-kira pengalaman apa yang paling kamu inget sampai bikin wah emang beda banget sih gitu antara bangsa mereka dan bangsa kita gitu. Iya, ini kalau orang Indonesia kan kalau misalnya kita ada ujian tuh biasa kita belajarnya sistem kebut semalam. Iya, SKS. Iya, benar. Semester 2 kemarin itu ada sempat liburan gitu, 2 bulan. Ya udah dong, saya pakai buat kerja. Mikirnya kalau SKS bakal lulus nih. Iya. Akhirnya ya udah SKS, saya tulis ujian ada 5, lulus cuma 1. Oke. Iya. Wow. Iya. Dan mereka itu memang ujian itu dalam bentuk esai seperti itu atau ada Iya. pilihan? Ada juga kayak vokal, oral gitu. Oh. Iya. Berarti memang nggak bisa seperti kita dengan sistem mengingat Nggak bisa, ya? nggak bisa. nggak Memang bisa. harus sistem ngerti, memahami. harus ngerti, Ya, iya, harus mengerti harus dan ngerti. memahami. Berarti memang sistem SKS nggak bisa diterapkan sama Nggak sekali? bisa, nggak bisa. Dan setelah itu Bener-bener kamu nggak nggak bisa. melakukannya lagi? Nggak bisa, iya. Wow. Jadi kalau misalnya mau ada ujian tuh ya at least sebulan sebelum tanggal ujiannya belajar, harus ngerti semua. Wow. Iya. Dan apalagi kata kamu kan tadi ada kelas penyesuaian bahasa ya, kalaupun nggak lulus itu setengah mati sih benar. Iya, Karena kan memang benar. harus memahami pelajarannya kan dan bukan menghafal saja. Benar, benar. Oke, berarti memang di awal-awal semester kamu cukup struggle juga ya? Iya, sempat down, sempat kayak mau pulang, cuman ya diingat lagi orang tua di sini berjuang untuk aku, jadi ya ditantangin aja di sana. Wow, 6 tahun loh Tribuners, hebat Iya. juga. Nah kira-kira nih itu kan dari kamu sendiri ya permasalahan terkait dengan bahasa, kemudian juga dengan budaya. Nah kalau dari teman-teman kamu yang lain nih orang-orang Indonesia atau WNI yang ada di sana, selama berkuliah kira-kira permasalahan apa aja sih yang paling sering mereka hadapi? Mungkin terkait dengan visa pelajar dan lain sebagainya. Maaf ya, Banyak Jadi yang diomongin. maaf ya di video kali ini. takut nyinggung orang Iya, soalnya. benar.
Gimana ya? Kebanyakan sih mereka strugglingnya tuh di orang-orang Indonesia yang kuliah di Jerman itu mereka sering mengundur ujian. Itu gara-gara? Gara-gara ya mereka nggak siap aja gitu. Oh. Ya mentalnya kayak udah ciut duluan. Sering diundur sampai semester 14 akhirnya dideportasi. Kebanyakan gitu. Maaf ya. No offense. Bener sih, bener balik lagi ya terkait dengan mental seperti Iya, itu. bener. Berarti bisa dibilang budaya belajar di Jerman itu memang bener tek gitu ya. Kalau yang ketinggalan ya ketinggalan gitu. Iya, mahal ketinggalan. Gitu ya. Iya, Dan bener. kita nggak bisa yang seperti kata kamu tadi SKS Nggak atau bisa. mengharapkan temen ngebantu ngasih ujian contekan Nggak gitu, nggak bisa. Benar-benar individualis banget kalau di sana. Oke, wow. Iya. Harus didengar ya Banyak Tribuners ya yang kira-kira berencana untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri khususnya ke Jerman, budaya-budaya seperti itu harus ditinggalkan gitu. Dan memang harus Iya. ditinggalkan sih sebenarnya ya, karena itu kan nggak bagus gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih pertanyaan dari saya Reki terkait dengan teman-teman gitu ya yang Tribuners di rumah yang pengen melanjutkan pendidikan ke Jerman khususnya, ada nggak sih tips dan trik dari kamu cara mendaftar nih supaya kira-kira bisa lulus tes beasiswa, dan kira-kira kalaupun misalnya ada gitu ya yang pengen lewat jalur mandiri, kira-kira dananya berapa ya yang perlu disiapkan? Kalau untuk masalah beasiswa aku kurang tahu, jadi silakan Google aja sendiri. Takut salah ngomong. Karena banyak banget juga Iya, kan. karena banyak nggak cuma satu doang gitu Iya, loh. betul. Dan itu juga banyak persyaratannya, which is ya kamu juga harus nilainya bagus. Benar. Harus bagus. Tapi kalau untuk mandiri, ya Kira-kira untuk visanya aja ya 160 juta gitu ya. iya segituan sekarang. Iya, tapi kalau misalnya untuk biaya hidup kan sebenarnya bisa dibantu dari orang tua dan juga dari Kerja sendiri ya, seperti benar, kata kamu benar. tadi. Oke, kira-kira nih tadi masih balik ya soal beasiswa ini. Ini pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir. Ini benar-benar terakhir ya Tribuners ya. Kamu sendiri melihat peluang beasiswa untuk anak-anak di Balikpapan khususnya yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jerman itu besar nggak sih beasiswa yang disediakan gitu? Ataukah karena kan ini kan otomatis kita bersaingnya dengan anak seluruh Indonesia seperti itu ya. Nah kira-kira untuk peluang pelajar Balikpapan sendiri kira-kira besar nggak menurut kamu? Ini jujur nih, Iya jujur aja nggak apa-apa. kayaknya enggak deh mah. Oke, kenapa tuh kira-kira enggak? Karena kan disainginnya sama seluruh Indonesia kan. Betul. Dan untuk, mohon maaf kayak universitas di Balikpapan kan kredibilitas universitasnya masih belum seberapa bagus Betul, dibanding betul. yang lain. Jadi ya kemungkinannya kecil. Kecil, Iya. tapi justru karena itu, karena kemungkinan kecil, kalaupun bisa lolos tuh pasti merasa spesial banget Benar, kan. benar. Seperti kamu ya Reki ya. Iya. Dan itulah dia Tribuners ya, sedikit obrolan kita terkait dengan pengalaman Reki sendiri ketika berkuliah di dari Balikpapan ke Jerman. Nah kayak kalau misalnya ada teman-teman nih Tribuners, saya pengen nanya yang lebih lanjut kamu, mungkin bisa email kamu atau ke Instagram kamu di mana nih kira-kira Reki? Kalau Instagram @rereki_saputra. Dan kalau email juga bisa, kira-kira mau sekalian nih ngirimin Usah lah. CV gitu kan, kira-kira lulus kayak kalau kayak gini CV. Oke, teman-teman Tribuners, kira-kira mau nanya nanti terkait dengan pengalaman Reki, kamu bisa ngirim DM atau pesan ke Instagram Reki yang udah disebutkan tadi. Dan begitulah kayak Tribuners ya, meskipun memang disampaikan oleh Reki tadi banyak hal gitu ya, hambatan sebenarnya yang bisa mengecilkan mental kita untuk berkuliah nih, lanjut kuliah di luar negeri, tapi kalau misalnya kita bisa lulus dari situ, tentunya akan menjadi sebuah kebanggaan buat Benar. kita dan buat keluarga juga. Dan sekali lagi terima kasih banyak Reki Makasih, untuk Mbak. kesempatannya pada hari ini sudah ngobrol bareng kita. Dan untuk Tribuners, jangan lupa saksikan Obsesif di episode lainnya, tentu saja menghadirkan berbagai narasumber yang bisa memberikan insight baru buat kita. Untuk itu saya Bella Evangelista dan juga Reki Saputra. pamit undur diri dulu dan sampai jumpa. Bye. Bye.